Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa la hawla wa quwwata billah. Amma ba'd, kita lanjut di Maulid Habsyah, masih setinggal beberapa fasal, jadi kita lanjutkan aja ya. Kita selesaikan sekalian, nanggung. Ini masih Rabiul Akhir, enggak apa-apa lah. Di pasal yang ke-11 ya. Summa innahu ya. Enggak tahu halaman berapa itu? Sudah. Yang di kitab yang itu 27, yang di kitab itu halaman 27. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Summa innahu ba'da ma nazal alil wahyul baligh. Kemudian innahu sesungguhnya ya, dan saat menaik kelakuan ya. Ba'da ma nazala, setelah apa-apa yang Allah turunkan alih kepada beliau, atau bisa juga innahu sesungguhnya beliau SAW setelah apa yang Allah turunkan pada beliau, apa yang turun atas beliau, apa itu al-wahyul baligh, yaitu wahyu yang sangat indah, yang sangat baligh, yang sangat menyentuh, yang sangat indah. Tahammal a'ba'ad da'wat ya tabligh. Setelah turun wahyu kepada beliau, maka beliau tahammal, beliau menanggung beban a'ba'ad dakwah, beban dakwah dan tabligh, penyampaian kepada umat. Ya, sifat Rasul kan tabligh ya. Fada'al khalqa ilallahi ala basirah. Maka lalu beliau pun menyeru makhluk kepada Allah ala basirah, atas berdasarkan basirah, mata batin, ini ilmu yang kuat ya, berdasar pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Makanya dakwah itu ya, di antara tugasnya adalah ilmu, juga tahammal tadi, ini sabar ya. Kita dakwah nggak pernah dilempari batu kayak beliau ya. Paling-paling dah dirungokno karena angel tuturane ngono. Paling biasanya. Ya. Enggak sampai dilempari batu enggak lah. Ya. Fa ajabahu bil idhani, maka menjawab beliau. Siapa itu? Bil idhani, dengan ketundukan. Man kanat, siapa orang yang kanat, yang ada lahu bagi orang itu basiratun munirah, mata batin yang terang. Jadi yang menjawab dakwah beliau adalah orang-orang yang memiliki mata batin yang terang. Dan kita termasuk orang-orang yang memiliki mata yang betul-betul menjawab dakwah beliau. Wa ya ijabatun sabaqat bil aqdatul aqdar. Dan itu ya, yakni penjawaban dakwah itu, jawaban atas dakwah beliau adalah ijabatun, adalah jawaban dakwah dari orang yang menjawab dakwah beliau. Itu jawaban yang sudah sabaqat, yang sudah terdahulu biha dengan jawaban tersebut, apa al-aqdiyatu, apa keputusan-keputusan Allah dan aqdar dan takdir. Ini nggak bisa. Semua itu takdir dari Allah. Buktinya Abu Lahab ya bendino nyawang kanjeng Nabi SAW. Tapi tidak ada sedikit pun rasa keimanan. Nggak ada. Makanya Habib dari kalamnya Habib Abdullah bin Husain atas Empang itu, Empang Bogor, kalau kanjeng Nabi, seperti juga dikutip Habib Zain bin Sumit hafizahullah di kitabnya Manhajus Sawi ya, nafa'ana bihi wa bihi amin. Beliau di situ dikatakan kalau kanjeng Nabi saja, Rasulullah SAW saja, itu orang yang di sekitarnya tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan husnuzon. Maka bagaimana dengan para aulia? Kanjeng Nabi yang nurnya kuat, itu nggak bisa orang sekitarnya mengambil manfaat dari beliau kecuali dengan membesarkan hati husnuzon kepada beliau. Buktinya kata beliau, Abu Lahab itu cuma melihat Rasulullah sebagai yatimnya Abu Thalib, cuma melihat beliau sebagai gembala kambing, maka tidak dapat apa-apa. Tapi Abu Bakar Siddiq memandang beliau sebagai Rasul SAW, maka hanya mendapat keuntungan berupa as-siddiqiyah, makom yang besar di sisi Allah SWT. Itu kanjeng Nabi butuh masyhad, katanya istilah sufi, al-madad ala gadril masyhad. Madad itu berdasarkan pandangan orang. Madad itu pertolongan, pemberian batin yang berasal dari, baik itu melalui para aulia. Itu madad itu bisa didapat hatinya orang dengan husnudzon kepada setiap orang yang dia jumpai. Kalau kanjeng Nabi saja yang nurnya, cahayanya kuat, butuh husnudzon untuk mendapat madad dari beliau berupa keimanan, apalagi para aulia. Jadi itu jawaban yang sudah tertakdir. Maka kita alhamdulillah atas nikmat iman Islam, atas nikmat dijadikannya kita umat Muhammad SAW. Itu sudah aqdiyatu al-aqdar, sudah sabaqat, sudah terdahulu qadar Allah untuk siapa orang yang menjawab panggilan dakwah Rasulullah SAW. Tasyarrafa bisabqi,
menjadi mulia bisabki ilaiha, dengan berlomba mendahului kepadanya, kepada ijabah tadi, kepada penjawaban dakwah Rasulullah. Siapa? Al-muhajirun wal ansor. Orang-orang muhajirun dan ansor radhiyallahu anhum. Waqad akmalallahu bihimmati hadzal habib wa ashabi hadzal din. Dan sungguh akmala telah menyempurnakan siapa Allah Ta'ala bihimmati hadzal habib, dengan himmah, semangatnya kekasih Allah ini, wa ashabi, dan semangatnya para sahabat yang berdakwah itu. Apa? Akan hadzal din. Allah sempurnakan agama ini dengan berkat semangat juangnya daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Ini kan dekat 10 November besoknya. Hari pahlawannya, semangat juang. Tanggung kalau berjuang cuma untuk dunia ya. Berjuang untuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi wa akbata bi syiddati ba'sim qulubal kafirin. Ya, wa akbata bi syiddati, dan menundukkan dengan syiddati ba'sim, dengan kerasnya kekuatan mereka ketika perang, maka menundukkan itu ya, dengan kerasnya ketegasan mereka, menundukkan apa? Menundukkan akan qulubal kafirin, menundukkan hatinya orang-orang kafir dan mulhid. Hatinya orang yang mulhid, yang ateis, yang ingkar kepada Tuhan. Fadhahara ala yadi min azimil mu'jizat. Maka untuk mendukung dakwah beliau, maka nampaklah ala yadaihi, atas melalui dua tangan beliau SAW, min azimil mu'jizat, daripada agung-agungnya mu'jizat. Ma dulu, yang mana mu'jizat itu ya dulu menunjukkan apa tadi, ala annahu, bahwasanya beliau SAW adalah asyrafu ahlil arzi was samawat, bahwasanya beliau itu paling mulianya penghuni bumi dan langit sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam mukjizat ini banyak ya. Terutama di kitab Hadaikul Anwar itu sebut beberapa jenis, sampai belasan, sampai 20 jenis mukjizatnya Rasulullah SAW. Pemina takdirul qalil. Ya, sayang sudah lama itu videonya, jadi nggak tahu, belum ada YouTube-nya. Jadi nanti saya upload kalau bisa, supaya bisa dipelajari lagi. Pemina takdirul qalil, di sini kita sebutnya sedikit saja, panjang kalau kita menjelaskan mukjizat beliau. Famina, di antara mukjizat itu, di antara azimil mukjizat, di antara mukjizat beliau adalah takdirul qalil, membanyakkan yang sedikit. Itu banyak riwayatnya tentang jenis mukjizat yang semacam ini. Ada riwayat dari Abu Talha, ya, ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW terlihat lapar, maka Abu Talha pulang ke rumahnya. Kau punya apa? Bilang, kenapa? Kata Rasulullah, lapar. Sahabat saya nampak kelaparan pada wajah beliau. Mana bekerja menggali parit ya. Itu maka dia bilang, kita cuma punya berapa potong roti sama ini kambing ini, kalau mau ya kita sembelih ini dagingnya ya. Apa untuk lauk daripada ya. Sudah, kalau gitu saya mau panggil Rasul SAW sama khomsatin, paling tidak 5 orang lah ya. Datang ke Rasulullah SAW, bisik-bisik, ya Rasulullah, ini saya punya apa jamuan, tapi cuma untuk Anda sama beberapa orang saja. Ya, Rasulullah SAW woro-woro. Ya, Sabul Khandaq, orang yang gali parit, ini Abu Talha punya, ya, punya jamuan kendurian. Ya, ngeprank kalau bahasanya orang sekarang. Ya. Sudah datang. Ya. Apa panjang ceritanya di Bukhari, ini ada di hadis Bukhari, di Sahih Bukhari juga diriwayatkan ini cerita. Sampai datang Abu Talha bergegas ngelihat diikuti banyak orang, dia bergegas kepada istrinya. Bagaimana? Bilang, ya Rasulullah, gimana? Kata nampak dia bingung. Kenapa Rasulullah datang bawa orang sahabat-sahabat Muhajirin Ansar? Maka istrinya cuma jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau pasti bawa itu, pasti beliau lebih tahu. Sudah, tenang saja, kata Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Ya. Maka datang Rasulullah SAW pesan supaya sudah, kau jangan turunkan itu al-burma, pancinya tetap di kompornya, biar saya nanti yang nurun, yang menyiapkan, yang nyajikan. Maka disuruh masuk 10 orang. Masuk 10 orang disajikan sama Rasul, diambilkan 10. Masuk lagi 10 terus sampai ya
hampir dalam riwayat ini 80, yang riwayat yang lain sampai 1000 orang masuk. Ya. Itu ada beberapa riwayat, ada satu dan terulang lagi di kejadian yang lain, seperti juga di Hudaybiyah, ketika itu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, air sedikit. Bilang, ya kenapa? Ya Rasulullah, ini tidak ada air. Maka Rasulullah SAW menganukan anak panahnya, ini juga di Bukhari ada, ditaruh di sumur sekitar Hudaybiyah itu yang airnya sedikit. Maka subhanallah, nyumber banyak. Ya. Hayya halan ila wudhu'in mubarak. Ayo mari ke sini kepada air wudhu yang penuh berkah, kata Rasulullah SAW. Maka orang pun datang. Ada yang berwudhu, ada yang ngambil air, ada yang ngambil ngisi air, macam-macam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian seperti ini. Ya. Burul alil, wa taslimul hajar, wa ta'atul syajar. Burul alil, menyembuhkan orang yang sakit. Ini pun banyak, sebagian sudah saya ceritakan kemarin. Itu matanya Qatadah itu yang keluar dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Begitu Sayyidina Ali. Begitu di Bukhari juga ada wanita yang datang, dia terkena dari sejak kecil itu penyakit ayan. Kadang-kadang dia tidak sadar diri. Ya. Kata Rasul, kalau mau saya doakan kau, Allah angkat penyakitmu. Tapi kalau kau sabar, bagimu surga. Pilih mana? Ya sudah, surga saja. Sudah, tidak usah doakan saya, tidak apa. Tapi tolong doakan supaya saya tidak terbuka aurat saya. Karena saya kadang, kalau tidak sadar, kadang-kadang tersingkap saya punya aurat, kata perempuan. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Hanya tetap seperti itu. Hanya kata saya zaman setelah Rasul wafat meninggal, kalau kau mau lihat orang ahli surga itu, lihat perempuan yang hitam itu pernah datang, terus diceritakan ceritanya dia pernah datang ke Rasulullah SAW. Rasul yang menjamin dia surga kalau dia mau sabar atas penyakitnya. Kita masih dikasih PPKM aja enggak sabar. Ya. Kemudian banyak lagi burul alil, ya, tentang kesembuhan, menyembuhkan orang yang alil, orang yang sakit. Taslimul hajar, wa ta'atus syajar, juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya kan, ketika perjalanan hijrah kan, kakinya, ya, atau dalam riwayat tangannya, ada riwayat mengatakan kakinya yang digunakan tinggal satu lubang itu untuk menutup lubang itu. Semua lubang sudah ditutup sama ridanya beliau, disobek, ditutup. Tinggal satu dia tutup sama kaki atau tangannya. Dientup sama ular. Diludahi sama Rasulullah SAW. Banyak, ada lagi di riwayat yang lain. Di Bukhari juga. Waktu satu orang diutus untuk membunuh provokator. Ada provokator yang disuruh oleh Rasul untuk dibunuh. Ya. Ikut maulutannya. Jadi akhirnya sampai terakhir itu dia mau pergi, ya sudah selesai, mau kembali ke Madinah, kakinya itu ketika turun dari kecekluk kalau bahasa sekarang ya. Maka pincang dia sampai ke Rasul, kenapa kakimu? Bilang. Ini tadi dia cerita, saya terkilir. Kemarikan aja, terus diudai sama Rasul, diusap, maka sembuh, seolah-olah tidak merasakan apapun sebelumnya. Banyak lagi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di wa man fata ala maridin illa syafahullah, kan gitu sebelumnya itu. Wa taslimul hajar, dan salamnya bebatuan. Di Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW itu, ya, kata Rasul, inilah arifu hajaran bi Makkah, kan yusallim alayya qabla an ub'ats. Inilah arifu al-an. Saya masih ingat batu yang di Mekah dulu yang pernah ngasih salam kepada saya dulu sebelum saya diutus. Sekarang saya ke Mekah, saya masih mengenali batu-batu itu tadi, ya, yang pernah memberi salam kepada saya. Itu juga dikatakan di dalam riwayat yang lain, ya, dari Imam Hakim, Tirmidzi dan Darimi, dan ini sahih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bercerita, kuntu amshi ma'an Nabi SAW. Saya berjalan bersama Rasul SAW suatu kali di Mekah. Fa kharajna, maka kami keluar. Fi ba'di nawahiha, di sebagian penjuru kota Mekah ketika itu. Fa mastaqbalu syajarun wala hajarun illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Maka tidak pernah beliau tidaklah melewati satu batu pun atau satu pohon pun kecuali semuanya mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
Dan banyak lagi riwayat yang seperti ini. Ya. Wa taslimul hajar, wa ta'atus syajar, dan taatnya pohon. Ini diceritakan di kitab Dalailun Nubuwah. Suatu kali ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW ditawari Islam. Ya. Apa? Ditawari kebaikan. Al khaira, maukah kau kebaikan? Wamal khairu, apa kebaikan itu yang kau maksud? Ini kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Siapa yang menyaksikan kau ini? Utusan Allah. Bilang pohon itu. Coba kau panggil pohon. Bilang, wahai pohon, Rasulullah SAW memanggilmu. Maka datang orang Badui itu ke pohon. Dia panggil. Ya ayyuh syajarah, ayat syajarah, wahai pohon, Rasulullah SAW yad'uki. Pohon itu Rasul telah memanggil engkau. Maka pohon itu bergoyang dari akarnya itu tadi dan berjalan menuju kepada Rasul SAW. Kemudian sampai di hadapan Rasul membungkuk atau condong seolah-olah menandakan sujud. Maka kemudian diperintahkan Rasul kembali, maka kembali pohon itu. Wa ta'atus syajar, kembali pohon. Kembali, maka orang ini, ya Rasulullah, saya minta izin sujud kepada engkau. Rasul melarang, jangan. Seandainya saya bolehkan, izinkan seorang sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Untuk atau saja. Riwayat yang lain di kitab Khosais punyanya Imam Suyuti. Ya. Suatu kali Rasulullah SAW di perjalanan kepingin buang hajat. Hanya setelah buang hajat, biasanya Rasul menutupi dengan sesuatu kalau ada gundukan tanah atau apa. Di situ beliau tidak mendapati, tapi ada dua pohon agak berjauhan. Maka Rasulullah SAW menarik pohon yang ini ke tengah dan menarik pohon yang satu lagi ke tengah. Maka pohon itu seperti peribahasa Indonesianya bagai kerbau dicocok hidungnya. Dicocok hidungnya, ini nurut. Pohon itu ditarik rantainya sama Rasulullah SAW. Yang ini tarik, sehingga menyatu pohon itu. Jadi Rasul buang air di situ untuk penutup beliau. Setelah itu beliau suruh kembali lagi pohon itu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atus syajar. Karena semuanya mengenal Rasulullah SAW. Semuanya, ya, makhluk ini mengenal Rasulullah SAW. Wa insyikakul qamar, ya, terbelahnya bulan. Yaitu tanda di Mekah. Dan juga ada turun bahkan satu surat namanya Al-Qamar itu mengabadikan tentang peristiwa kepada insyikakul qamar. Ya. Insyikakul qamar. Wal ikhbaru bil mughayyabat. Terbelahnya bulan di kota Mekah ketika itu. Maka mereka Quraisy itu minta tanda ketika itu. Maka ketika itu Rasul SAW menunjuk ke arah bulan itu tadi. Kemudian terbelah bulan itu. Yang satu di dekat daripada Jabal Abi Qubais dekat gunung, yang satu agak jauh. Maka Abu Lahab mengatakan, oh jangan-jangan Muhammad ini menyihir kita. Nah, maka kata orang yang lain, ayo kita tanya saja kafilah-kafilah dagang yang menuju sini. Kalau Muhammad memang menyihir itu sihir, berarti yang disihirkan cuma orang yang menyaksikan di antara situ. Nah, orang yang luar kan enggak kena sihir. Coba kita tanya saja kafilah-kafilah dagang yang menuju ke situ. Ditanya tentang apa mereka melihat malam ini bulan itu. Bilang iya, saya melihat malam itu bulan terbelah. Bahkan Habib Salim Syatri pernah menyampaikan, saya tidak tahu, belum ketemu kitabnya, tapi yakin beliau pasti ada sandarannya. Habib Salim Syatri rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan bahwa terbelahnya bulan itu sampai ada raja di Cina pada zaman itu, tidak tahu dinasti apa, dinasti Tang atau dinasti Ming, tidak tahu, saya tidak ngerti. Pokoknya saat itu sampai ada semacam prasasnya atau tulisan dari raja itu bahwa saat malam tersebut bulan itu terbelah. Juga di Kerala di India. Itu ada masjid yang paling besar, konon Raja Kerala itu, nanti kalau saya nggak cerita panjang lebar, tanya Syekh Google nanti, coba Kerala, ya, tulis Kerala, nanti ada tentang Islam di Kerala. Itu di India. Itu rajanya itu konon mengutus sahabatnya untuk pergi ke Rasulullah karena melihat terbelahnya bulan itu. Dan kebetulan Raja Kerala ini memang punya ekspedisi dagang ke arah sana, sehingga pesuruhnya itu disuruh pergi ke sana, ke Mekah. Kembali ke sana, konon menurut
riwayat yang orang-orang Kerala itu masjid, ada masjid sampai masjid tertua. Itu zamannya masih Rasul masih hidup SAW di India, di daerah Kerala. Wansyiqaqil qamar wal ikhbaru bil mughayyabat, dan pengkabaran tentang hal-hal yang gaib banyak. Ya, tentang masalah ini ikhbar bil mughayyabat yang akan terjadi. Ya, satu kali Rasul SAW duduk di naungan Ka'bah, ini juga ada di Bukhari. Ya, naungan Ka'bah sedang bersandar, datang seorang sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana." Ya Rasulullah, mbok iyan jenengan minta pertolongan sama Allah untuk kita ini sudah ditindas di macam-macam sama Quraisy. Mbok iyan jenengan doa kepada Allah Ta'ala. Maka Rasul SAW menjawab, bilang, kata Rasul, "Inna mimman kana qablakum." Ya, seseorang orang-orang di antara yang umat sebelum kalian. Ya, man yadhu min syar, ada yang diletakkan gergaji di kepalanya, terus dibelah dia jadi dua. Maka dia itu tidak memisahkan dia dari keimanannya. Dan diceritakan ada ya, macam-macam siksaan diceritakan oleh Rasulullah SAW. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la yutimmanna Allah hadzal amra hatta yasir raqib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah. Atau kama qala, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara agama ini nanti. Allah akan menyempurnakan perkara agama ini sampai ketika nanti sudah agama sempurna tersebar, nanti kamu akan lihat ya, unta-unta daripada yang ditunggang oleh wanita itu mereka berani menunggang unta sendirian antara Sana'a ke Hadramut. Mereka tidak takut apa-apa kecuali takut kepada Allah. Maka sahabat-sahabat dalam hatinya bukan tidak percaya ya, tapi kata sahabat, ini gimana? Ada Bani Ghifar, itu kaumnya Abu Dzar Al-Ghifari, itu terkenal begal. Ada Bani Ghifar, ada Bani Mudhar, ada ya, gimana ini? Ya, di mana begal-begal ini? Sekarang banyak begal, kalau jalan di kafilah-kafilah dagang di padang pasir, tidak jarang juga dibegal oleh para perampok. Nah, kok ini Rasul bilang katanya orang itu jalan, bahkan Zoina perempuan naik sekedup untanya itu dia jalan tersona dan Hadramut tidak takut apa-apa kecuali kepada Allah. Gimana ini? Ya, dalam hatinya si sahabat. Baru kata beliau, maka kami diberi umur panjang dan kami melihat itu semua yang dikabarkan oleh Rasul SAW. Ya, banyak lagi. Ya, Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang mengejar Rasulullah SAW itu ketika hijrah, terus didoakan sama Rasul, terus kudanya terhempas ambles ke bumi, terus dia terpelanting sampai 3 kali terjadi, sampai akhirnya dia meminta keamanan pada Rasulullah SAW. Hanya Rasul menuliskan surat ya, menyuruh Amir bin Fuhairah, budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kan beliau bersama Abu Bakar Siddiq sama Amir bin Fuhairah, budaknya Sayyidina Abu Bakar. Disuruh ambil satu kemudian disuruh tuliskan surat dari Rasul sebagai tanda keamanan untuk si Suraqah. Ya, sekarang kalau kembali nanti kalau nampak saya punya perkara ya, agama saya nanti di Madinah, silakan kau pergi kemari. Maka Suraqah ini ketika Rasul sudah nampak di Madinah, si Suraqah ini pergi ke Madinah menunjukkan suratnya yang dulu dituliskan oleh Rasul. Maka sebelum berpisah Rasul mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana engkau nanti ketika kau memakai daripada mahkota Raja Kisra Persia, memakai sabuk daripada Kisra Persia?" Kata Suraqah dalam hati, ini mana Kisra Persia sekarang? Muhammad saja, Rasulullah saja dikejar-kejar sampai ke Madinah, kok beliau ini bicara ya, bukan tidak percaya, tapi Persia sama Romawi itu 2 kerajaan besar, gimana mau mengalahkan? Subhanallah, beliau Suraqah ini ikut sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada ekspedisi khusus ke daerah Kisra Persia, perang Qadisiyah. Maka ikut si Suraqah ini. Sampainya setelah selesai perang, pembahasan perang termasuk perhiasannya punya Kisra Persia, dipanggil Suraqah sama Sayyidina Umar, dipakaikan itu. Nangis Suraqah. Teringat pada dulu. Ya Suraqah, bagaimana kamu nanti ketika kamu memakai mahkota daripada Raja Persia, kamu memakai daripada sabuk daripada Raja Persia. Wal ikhbaru bil mughayyabat. Wa haninul jiz'i alladhi huwa min khawariqil adat. Dan haninul jiz'i, ya, rindunya al-jiz'i, pokok kurma, alladhi huwa min, yang mana itu termasuk khawariqil adat, hal-hal yang di luar batas adat kebiasaan. Ya, ini sudah masyhur juga ya, hadisnya, itu Rasulullah SAW ketika itu dibuatkan mimbar sehingga beliau meninggalkan pohon yang dulu biasanya beliau berpokok. Karena kan Masjid Nabawi itu kalau antum simak di Bukhari atau di yang lainnya, ketika pembangunan masjid itu
itu dibiarkan pokok-pokok kurma yang ada itu sebagai tiang masjid. Jadi dibiarkan, tidak ditebang, sebagai tiangnya masjid. Maka ada 2 pokok kurma di depan itu biasanya Rasul bersandar kepada salah satunya ketika berkhutbah. Waktu itu belum ada mimbar. Baru dibuatkan mimbar. Setelah itu ya, setelah dibuatkan mimbar itu Rasul ke mimbar meninggalkan pohon ini. Maka terdengar suara ya, seperti tangisan itu seperti suara unta yang merintih. Ya, dan itu didengar oleh semua sahabat yang ada di masjid ketika itu. Ya. Kemudian apa? Akhirnya Rasul SAW turun dari mimbarnya, kemudian memeluk pohon itu tadi dan berhenti dia dari tangisannya. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Bukhari. Di riwayat yang lain disebutkan seandainya saya peluk, dia akan menangis terus sampai hari kiamat. Rasul SAW. Maka ketika itu dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi bahwa ketika itu Rasul memberi pilihan. Kau mau saya tanam kembali di sini di dunia ini, jadi apa makanannya hamba-hamba Allah yang ada di dunia, atau kau saya tanam di surga nanti menjadi makanannya para aulia wassolihin di surga. Ya, maka dia milih di surga, maka ditanam di bawah mimbarnya Rasulullah SAW. Ditanam di bawah mimbarnya Rasulullah SAW, pohon tersebut. Ya. Maka Imam Hasan Basri dan para tabi'in itu ketika membawakan hadis ini mereka berlutut, ya, berlutut ketika membawakan hadis ini. Ini kalau seandainya pohon saja itu merindukan Rasul, kita yang berakal ini lebih pantas untuk merindukan kepada Rasul SAW. Wa syahadatu dhobbil awal ghazalah bin nubuwati wa risalah. Juga persaksian syahadatnya dhob, persaksiannya dhob, ya, kadal gurun. Bukan kadrun-kadrun itu, bukan ya. Ini kadal gurun asli, dhob. Itu aneh-aneh aja, itu istilah PKI dipakai. Kadrun-kadrun ini. Yang kadrun, yang kampret, yang macam-macam menungso kok ya. Ya, syahadatu dhobbi wal ghazalah. Dan persaksian dhob. Ya, dhob ini kadal gurun itu bukan biawak ya, karena banyak yang salah tafsir itu ditafsirkan biawak. Ditafsirkan juga sama apa? Ditafsirkan juga apa? Nyambe. Bukan. Ya, ini dhob ini halal. Kalau nyambe itu tidak boleh. Dhob ini halal, dia makannya bukan bangke. Dhob ini makannya cuma serangga. Dia kadal yang ada hidup di gurun makannya serangga-serangga. Itu dhob. Seperti dijelaskan oleh Imam Ad-Damiri dalam Hayatul Hayawan. Ya. Imam Ad-Damiri ini ahli hewan-hewan juga. Dia nyusun dua jilid kitab itu judulnya Hayatul Hayawan. Ad-Damiri dia faqih, ahli fikih, ahli juga ilmu tentang masalah. Dia nyusun khusus hewan-hewan itu. Hayatul Hayawan Ad-Damiri sama cara Arab ya. Kitabnya gundulan. Wal ghazalah, dhob ini ketika itu diceritakan di Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Suatu kali ada badui membawa dhob ini. Bertemu Rasul SAW. Wahai Arabi, halaka min khairin, maukah kamu saya ajak pada kebaikan? Apa kebaikan apa? Bilang kau antasyhada alla ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Siapa yang menyaksikan kau utusan Allah? Bilang itu dhob yang kau tangkap itu. Ya, maka Rasul bertanya kepada dhob, wahai dhob, ya, man ta'bud? Ya. Dia bilang, wahai dhob, kau menyembah siapa? Qala a'budu rabbas samawati, saya menyembah Tuhan pemilik langit, pemilik bumi, pemilik antara keduanya. Menjawab dengan lisan yang fasih. Man ana? Siapa saya, wahai dhob? Anta Rasulullah. Kau Rasulullah SAW. Ya, maka beruntunglah orang yang mengikutimu. Faza man tabi'aka wa khasira man takhallafa, maka beruntunglah orang yang mengikutimu dan rugilah dan celakalah orang yang menyalahi atau mendurhaka kepadamu. Ya, maka langsung si Arabi tadi bersyahadat. Atau ghazalah juga gitu, menjangan. Itu ceritanya juga di Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Riwayat Imam Baihaqi. Suatu kali ada orang berburu menjangan ini. Rupanya menjangan ini tidak mau diburu juga karena dia sedang menyusui, masih ada merawat daripada anaknya. Maka dia ada ngelihat Rasulullah SAW, si menjangan ini berlari ke arah Rasul SAW seolah minta perlindungan. Bilang, ada apa? Ini ya Rasul, saya memburu dia. Dia bilang, dia hanya mengeluh ke Rasulullah dengan lisan yang fasih menjangan. Ya Rasulullah, saya masih punya anak. Kalau memang saya sudah besar, anak saya akan kembali, saya menyerahkan diri kepada orang ini, tidak apa-apa. Pokoknya anak saya sudah. Ya. Dia bilang,
Siapa yang menjamin? Ini Rasulullah yang menjamin. Itu topnya bersyahadat. Hanya orang itu masuk Islam itu syahadatul dhab wal ghazalah. Persaksiannya dhab dan ghazalah dan menjangan bin nubuwati warisalah. Mereka bersaksi dengan kenabian Rasulullah dan kerasulan. Kok orang sing menungso kok angel tuturane dikandani Rasulullah pada mau. Ini hewan saja mengerti. Ila ghairi dzalika, kepada yang selain itu mimbahiril ayat, daripada yang mencengangkan daripada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ghoraibil mu'jizat, dan yang aneh-aneh daripada mukjizat allati ayyadallahu biha fi risalati, yang mana Allah menguatkan beliau biha dengan mukjizat itu dalam kerasulan beliau. Wa khassasahu biha min bani bariyati, dan Allah mengkhususkan dengan mukjizat itu tadi beliau. Khassasahu mengkhususkan beliau biha dengan mukjizat-mukjizat tadi min bani bariyati, di antara makhluk-makhluk Allah. Dan manusia. Aku takut damat lau qabla nubuwwati irhasad, dan sungguh telah terdahulu bagi beliau sebelum kenabian beliau irhas. Ya, irhas ini kalau mukjizat itu kan kejadian luar biasa yang membuktikan beliau nabi. Tentu setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kalau irhas ini kejadian luar biasa sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Seperti yang mengiringi kelahiran beliau, sosom dan sebagainya. Seperti taslimul hajar itu semenjak kecil. Ya. Salamnya babatuan itu semenjak beliau kecil. Itu masuk irhas. Dia ala nubuwwat min aqwal alamat, yang mana dia irhas itu atas kenabian beliau dan kerasulan beliau, min aqwal alamat, termasuk paling kuatnya alamat tanda atas kenabian dan kerasulan beliau. Wa ma'a zuhuriha, dan bersama dengan nampak munculnya tanda-tanda tadi, wa intisyariha, dan menyebarnya tanda-tanda mukjizat beliau itu tadi, sa'ida bihas shadiquna minal mu'minin, maka bergembiralah, menjadi bahagialah dengannya, dengan kenabian itu tadi, atau ma'adzurnya juga bersama kemunculan kenabian itu tadi, maka gembira dengan kenabian dan kerasulan, maksudnya percaya kepada beliau siapa as-shadiquna minal mu'minin, orang-orang yang sungguh-sungguh dari kalangan orang mukminin, wasyaqiyah, dan celakalah biha, karena mengingkari ayat-ayat itu tadi, al-mukadzibuna, orang-orang yang mendustakan, minal kafirin al munafikin, dari orang-orang kafir dan munafik, wa talaqaha bi tasdiq wa taslim, dan menerima kenabian kerasulan beliau dengan tasdik dan taslim, dengan penuh pembenaran dan penuh penyerah dirian kepada Allah untuk beriman pada beliau. Siapa? Kullu dzi qalbin salim, itu setiap orang yang memiliki hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita kepada beliau, kosong kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Pasal berikutnya tentang Isra Mi'raj beliau. Tinggal 3 pasal. Pasal berikutnya tentang Isra, terus 2 pasal berikutnya tentang Syama'il. Satu Syama'il tentang sifat fisik beliau, Syama'il yang terakhir walaqad tasofa tentang akhlak beliau SAW. Apa sekarang? Oh ini Minhajul Abidin ya. Sampai oh ya kembali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita masih melanjutkan daripada Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nadarina amin, tentang bab taubat. Yang kemarin terakhir kita membahas tentang bagaimana kita bisa bersabar daripada dosa, sedangkan para anbiya saja terkadang terjerumus pada kesalahan. Maka bagaimana mungkin manusia biasa seperti kita tidak ada dosa? Maka dikatakan itu mungkin. Ya, dan Allah bisa mengkhususkan dengan rahmatnya ya siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Dan termasuk syarat taubat itu adalah tidak menyengaja daripada dosa. Kalaupun terjatuh secara kelupaan, dosa itu secara lupa atau tidak secara tersalah, maka itu ma'fu. Ya, ma'fu dengan karunia Allah. Ya. Jadi kalaupun kita terjatuh karena dosa itu bukan karena kesengajaan kita, ya insya Allah tetap akan Allah maafkan. Halaman 157 kalau yang syarahnya itu. Kalau yang itu nggak tahu saya. Yang matanya itu. Ya. Matanya itu nggak tahu itu halaman berapa dia.
Cari aja bab taubat di Fihrisnya coba. Bab taubat itu halaman berapa? Di situ itu. Taubat itu 54. Tapi sudah jalan. 54 itu awal bab taubat. Itu sudah sampai tengah-tengah. Yaitu di halaman 58. Wa amal khauf 58 kalau di matanya itu. Wa amal khauf minal aut fa alaikal azm wasiddiq itu. Adapun takut daripada kembali. Jadi kalau dikatakan saya mau tobat tapi saya takut dosa, saya takut kembali lagi. Kalau saya tobat nanti saya balik lagi. Ya. Itu. Maka apa kata beliau? Itu termasuk hurur syaitan, ya kan? Masuk hururnya setan, tipuannya setan. Ya, supaya kamu tidak tobat. Percuma lah awak mau tobat yo apa perejenganmu koyo ngene iki wis bakal balik maneh. Wis percuma gak usah tobat mesisan wis. Ya, itu setan. Ya. Min aina laka hadza? Dari mana kamu tahu? Min aina ka hadzal ilm? Dari mana kamu tahu kamu bakal kembali? Bisa jadi fa'asa antamu tataiban, bisa jadi kau meninggal dalam keadaan tobat. Setelah kau sadar ternyata oh iya saya salah, kemudian tobat tiba-tiba dicabut nyawamu, bagaimana? Kan untung kalau sudah tobat. Nah kalau enggak kan kebalikannya, naudzubillah. Siapa yang tahu? Maka enggak ada itu tipuan setan yang mengatakan sudah usah tobat lah. Percuma nanti kalau kan kembali lagi nanti. Kita kembali lagi berarti nanti takutnya istihza kepada Allah. Kelihatannya benar, tapi ini tipuan setan. Takutnya mengejek pangeran. Masa habis tobat balik lagi kan enggak lucu. Ya. Kata beliau, itu termasuk tipuan setan. Jadi kamu dari mana kamu akan tahu bahwa itu akan kembali. Bisa jadi kamu meninggal, setelah taubat itu langsung kamu dicabut nyawanya, maka meninggal dalam keadaan beruntung kalau kamu taubat. Ya. Wa mal khaufu, adapun takutnya kamu daripada minal audi, daripada kembali, fa'alaika, maka hendaknya kau menetapi al-azma. Fa'alaika al-azma. Ya. Wasidqa. Atau fa'alaika bil azmi wasidq. Maka hendaknya kau menetapi azam. Tekad yang kuat, hendaknya kau memperkuat tekadmu untuk tidak kembali, dan sedek kesungguh-sungguhanmu untuk tidak kembali fidzalika, dalam hal itu, dalam hal takutmu dari kembali tadi. Wa alaihi al-itmam, dan atas Allah lah penyempurnaan. Oh, betul, alaikal azmu, betul, fa alaikal azmu. Ya. Ya, maka iku ono ing atas sira ya utawi al-azmu wasidku. Ya. Itu tekad dan sedek. Fi dzalika, dalam mengkono-mengkono khauf minal aut tadi. Dalam khauf dan ya. Wa alaihi al-itmam, lan ono ing atase pangeran opo al-itmamu. Ya, utawi al-itmamu yaitu penyempurnaan. Jadi tugasmu itu cuma memasang tekad yang kuat untuk kamu tidak kembali. Yang menyempurnakan kamu betul-betul tidak kembali nanti itu Allah yang memberi nanti. Ya, Allah yang akan menyempurnakan kau punya tekad. Pokoknya kau pasang tekad. Ya. Jangan belum apa-apa kalah sebelum bertanding cuma lah apa tobat. Semari ngono lah balik mana. Ya. Itu belum apa-apa sudah. Justru itu tipuan setan kata beliau. Fa in atamma dzalika. Namun menyempurnakan sapa pangeran fazal ya. Kalau dia menyempurnakan siapa Allah Taala fazakal maksud, maka itulah tujuanmu. Ya kan, kalau Allah kasih kesempurnaan atau atamma menyempurnakan taubatmu tadi dengan betul-betul kau tidak kembali, ya itulah yang dituju. Memang idealnya taubat itu sekali seumur hidup, idealnya begitu. Ya, nasuha yang betul-betul. Ya. Fadzakal maksud min fadli, itu saking fadli Allah Taala, ya kan? Karena keutamanya Allah Subhanahu wa Taala. Jangan kau GR itu karena daya upaya munda, itu karena karunia dari Allah. Wa ilam yatima. Nah, namun orang sempurna ya, tidak sempurna tahu apa taubat itu tadi, faqad ghufirat dzunubuka, maka sungguh telah diampuni dosamu itu, asalifatu yang telah lalu. Kalaupun tidak sempurna kok habis taubat kok jatuh lagi ke dalam kemaksiatan lain atau kemaksiatan yang sama, maka kemaksiatan yang sudah ditobati yang lalu itu yang pasti kita husnudzon sudah diampuni yang lalu. Tinggal kamu nobati dosa yang baru. Dosa yang baru. Itu. Kemudian wa takhallasat minha, dan takhallasta minha, dan kamu telah lepas darinya, ya, daripada dzunubuka salifah, daripada dosamu yang telah lalu sudah lepas.
Daripada tidak tobat sama sekali, masa mau ditotal terus? Ya kalau sempat tobat. Nah, kalau nggak sempat tobat sudah tadi meninggal. Ya kalau meninggal dalam keadaan tobat kan enak. Kalau masih tengah-tengah dosa sudah meninggal, naudzubillah. Nah, maka lebih baik kamu tobat, kata Imam Ghazali. Dengan tobatmu ini, walaupun kamu tahu nanti seandainya ada ya kepeleset lagi, maka tobatmu yang dosamu yang sudah lalu itu sudah ditobati. Itu. Watoto harta, dan kau telah menjadi suci daripada dosamu yang telah lalu. Walaisa alaika illa hadza dzanbul ladzi ahdatsahu an, dan tidak ada atasmu kecuali ya dosa ya utawi ini dosa ini ya dosa ini yang kamu buat sekarang. Jadi nggak ada yang tertanggung atas dirimu kecuali dosamu yang barusan yang kamu buat barusan ini. Adapun dosa yang sudah lama maka sudah ditobati. Itu keuntungannya tobat. Bukan malah sebaliknya seperti tadi, nggak usah bertobat. Nah, keliru. Ya. Sekalian mesisan katanya dia. Ini keliru. Iya, bahasa sekalian. Ya, bahasa nyebur sekalian. Wa hadza huwa ribul azim. Inilah keberuntungan yang dan ini wa hadza huwa ribul azim, dan ini ya ini pengampunan dosa dan pensucian dari Allah. Inilah keberuntungan yang besar. Yang mana Allah siap membuka pintu tobatnya kapan saja. Itu keberuntungan yang besar bagi kita. Wal faidatul azimah, sama faedah yang agung, al-kabir yang besar. Fala yamna'ka, maka jangan sekali-kali yamna'ka, mencegah akan kamu apa khauful audi, ya, apa takutnya kau kembali ani taubati, mencegahmu dari taubat. Jadi jangan sekali-kali takutnya kau kembali pada dosa itu mencegahmu daripada taubat. Enggak usah, nanti saya takut kembali lagi kepada dosa. Jangan sekali-kali seperti itu. Fa innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain, karena sesungguhnya engkau daripada taubat itu selamanya kau berada di antara salah satu dari husnayain, dua hal yang terbaik. Ya, dua hal yang terbaik. Itu yang ya, itu tadi. Dua hal yang terbaik tadi yang sudah dijelaskan. Kalau kau sempurna, enggak terpeleset lagi, yaitu tujuan kita bahwa kita ternyata ditolong oleh Allah untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang lalu. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalaupun kita terpeleset, Allah sudah mengampuni dosa yang telah lalu. Kita tinggal mentobati dosa yang sekarang. Maka kamu selamanya dalam tobat itu berada dalam salah satu di antara dua kebaikan itu. Dua keagungan itu, dua kebaikan itu. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah fahadihi. Maka Allah lah yang melindungi, yang menguasai taufikmu, memberimu taufik, pertolongan pada Allah dan hidayah fahadihi. Maka inilah jumlah ya hadhihi, adalah jumlah yang sangat besar, yang sangat agung. Kalimat-kalimat ini tadi adalah kalimat yang sangat agung. Wamal khurujun itu taquluna fa'alam anna dzunuba jumlah teraksam. Adapun keluarnya orang dari dosa dan lepasnya orang dari dosa, bagaimana cara orang lepas dari dosa? Ketahuilah bahwasanya dosa itu secara fil jumlah dalam gemblengan itu iku mau ya, iku salah satu aksam. Iku ono tolong ya 3 bagian. Ahaduha tarku wajibat, nanti ini akan kita bahas selanjutnya ya. Macam-macam dosa, yaitu yang macam pertama dosa itu meninggalkan kewajiban, waliyadzubillah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa antara kamu dengan Allah, tapi bukan meninggalkan kewajiban seperti dosa minum khamr, macam-macam itu antara engkau dengan Allah. Yang ketiga, dosa antara engkau dengan sesama hamba Allah. Nah, nanti ini gimana cara mentobatinya, itu nanti kita akan pelajari satu persatu dari 3 jenis. Jadi kalau kau mengatakan, kata Imam Ghazali, bagaimana cara kita lepas dari dosa? Sebentar dulu, kamu harus tahu dulu bahwa dosa itu ada 3 macam, masing-masing pertobatannya beda-beda. Cara pertobatannya beda-beda. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, supaya dunia sampai mana? Pokok ada, santri tenan nih. Pokok ada. As-sholabah sudah ya. Minarikoh sudah tadi ya. Wa in azal buka'a. Oh ya, pokok ada alaihi wasallam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah sallallahu Muhammad Abdillah wa ala sallallahu wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Imam Qutb al-Irsyad wa Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radwan nafa'u darin amin. Wa min riqqah, kan sudah dijelaskan bahwa oleh Sayyidina Ali bahwasanya hati yang paling bagus itu adalah hati yang paling jernih yakinnya kepada Allah, paling sholabah,
paling tegas, paling teguh dalam memegang agama Allah, tegas dalam urusan agama, dan paling rikoh, paling kasih sayang kepada sesama muslim. Memang salah satu rikohnya hati itu sudah bisa ditunjukkan dengan welas asih kepada sesama. Tapi minar rikoh, tapi termasuk halusnya hati. Ya, termasuk kasih sayangnya hati, halusnya hati adalah khusyuk dan banyak menangis. Dan sudah dijelaskan itu beberapa ayat tentang keutamaan orang yang menangis. Allah mensifati para anbiya, para solihin di Quran. Di antara sifat mereka idza tutla ayatul rahmani kharru sujadan. Di antara sifat-sifat para nabi, para solihin di Al-Quran itu kalau dibacakan ayat Allah, mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis karena takutnya kepada Allah SWT. Pokok ada dan sungguh telah menghitung siapa Rasulullah SAW fi sab'i dalam 7 orang yang 7 kelompok alladzina yudhilluhumullah yang mana menaungi akan mereka alladzina itu siapa Allah Ta'ala fi dhillihi pada naungannya Allah yaumala la dhilla pada hari tiada naungan illa dhillu kecuali naungannya Allah rajulan zakarallah khalian Allah Rasul menghitung salah satunya adalah rajulan seorang laki-laki yang zakarallah khalian yang mengingat siapa rajul tadi Allah akan Allah khalian dalam keadaan sendiri. Fafadat aina maka mengalirlah kedua matanya, ini air matanya. Waqala alaihi salatu wassalam. Jadi di antara 7 kelompok yang diberi naungan oleh Allah SWT nanti adalah orang yang ketika ingat zikir pada Allah sendirian, dia ingat dosa-dosanya, ingat keagungan Allah, maka tanpa terasa menetes daripada air matanya. Dengan karena mengingat Allah SWT itu termasuk orang yang diberi naungan di bawah naungannya Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya amin. Wakala SAW Rasul juga bersabda, kullu ainin baqiyatin, setiap mata yang menangis setiap mata itu kullu ainin baqiyatun. Ya, maka adapun setiap mata itu nanti menangis pada hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrus fisabilillah, dan mata yang melek malam tahrus fisabilillah, menjaga dalam peperangan di jalan Allah. Jadi semua mata nanti bakal menangis di hari kiamat kecuali 2 mata. Mata yang nangis di dunia karena takut pada Allah. Yang kedua mata yang berjaga-jaga, saling bergantian berjaga dalam kondisi perang karena membela agama Allah. Maka 2 mata ini tidak akan menangis nanti di hari kiamat. Kemudian yakni fil jihad, yaitu yakni yang beliau maksud adalah fil jihad, dalam jihad. Yang terakhir itu wa kana al-buka'ul khalis min khasyatillah azizan jiddan, dan ada apa menangis yang murni itu karena takut kepada Allah itu azizan, itu sulit atau langka sekali, jiddan hatta soro, sehingga menjadi apa buka'ul khalis tadi, sehingga menjadi tangisan yang murni tadi biadil manzilah, seperti berada pada posisi yang tinggi minallah dari Allah, maka sotiman yabki minanas, bersama dengan banyaknya orang yang menangis daripada manusia. Ya, saking tingginya, saking langkanya orang yang menangis betul-betul murni karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah SWT, sampai diposisikan dengan posisi yang begitu tinggi, padahal banyak juga orang yang menangis, tapi tidak semua yang menangis karena Allah. Hatta waroda, hingga datang keterangan anhu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yalijun naro man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk kepada neraka siapa orang yang baka menangis, siapa man tadi min khasyatillah karena takut kepada Allah, hatta yauda labanu fid dhar'i, sehingga kembali susu itu dalam puting susunya. Tidak mungkin. Susu yang keluar nggak mungkin dikembalikan lagi. Maka artinya tidak mungkin orang yang menangis di jalan Allah itu kemudian masuk ke dalam api neraka. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya susu itu dikembalikan kepada tempat keluarnya. Wa hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan sampai masuk apa unta di lubang jarum. Tidak mungkin unta yang besar masuk di lubang jarum. Ya. Riwayat. Ya, dalam riwayat. Ya. Tapi tidak mungkin lagi. Wa man kharaja, dalam riwayat, man kharaja min ainihi mithlu ra'si dzubab min khasyatillah. Siapa orang yang keluar dari matanya apa mislu, apa seperti ra'si dzubab, kepalanya lalat. Maksudnya air mata. Ya, walaupun menetes, walaupun sedikit seperti kepalanya lalat keluar dari matanya. Asal min khasyatillah, ya, asal karena takut kepada Allah. Ya, asal takut kepada Allah. Itu riwayat yang lain. Jadi yang tidak masuk neraka itu orang yang keluar, ya, walaupun setetes daripada air mata karena takut pada Allah, maka dia tidak akan layali jinnar. Layali jinnar, tidak akan masuk dalam api neraka. Qad sawwa, dan sungguh telah menyamakan siapa Rasulullah SAW baina al-madma,
bainal madma'i, antara tangisan, min khosyatillah, karena takut pada Allah, wa bainad dami yuharaku fi sabilillah, dan antara darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Itu Rasul dalam hadis yang lain menyamakan posisi darah syuhada yang ditumpahkan di jalan Allah itu seolah-olah sama dengan tumpahan air mata orang yang takut kepada Allah SWT. Waroda, dan telah datang keterangan, lau anna bakian baka fi ummatin, seandainya ada seorang yang menangis, yang mana baka menangis, siapa bakian tadi, siapa orang yang menangis lagi di satu umat, la rahimahumullah bibukai, maka Allah akan ngasih ulas asih kepada mereka, kepada umat itu, siapa Allah Ta'ala, bibukai, karena berkat tangisannya satu orang itu tadi. Di seandainya satu umat, satu kampung, satu umat, ada satu orang menangis karena Allah, maka Allah akan ulas asih pada seluruh umat itu berkat tangisannya satu orang itu tadi. Ya, wa fatabayyana, maka menjadi jelas, bima zakana, dengan apa-apa yang kami sebutkan itu, apa ma tadi, annal buka, bahwasanya menangis itu banyak. Menangis itu, orang yang menangis itu banyak. Wa analladzi yakunu min khosyatillah faqat minal buka qalilun, dan bahwasanya tangisan yang menjadi dia karena takut kepada Allah saja daripada tangisan itu qalilun, itu sedih, itu yakunu qalilun, apa itu sedikit. Ya, fabki min khosyatillah, maka menangislah karena takut kepada Allah. Fa ilam tabki fatabaka, apabila kau tidak menangis maka usahakanlah menangis. Kalau kau tidak bisa menangis, usahakanlah menangis. Ya, minimal kita menangisi diri kita. Kenapa kau tidak menangis? Kita tangisi diri kita. Wa iyyaka wariya. Iya. Ya, sudah enggak bisa menangis, Paul, sudah bisa menangis, nangis karena kau tidak bisa nangis. Ya. Wa iyyaka wariya. Ya, hati-hati kau terhadap riya. Wa tasannu'a. Ya, dan tasonu membuat-buat, wa tazayyuna, menghiasi diri, membagus-baguskan lil makhlukin, bagi makhluk Allah, bagi para makhluk, dengan menangis ya, karena tujuannya kepada makhluk. Fataskutu bidzalika min aini rabbil alamin, maka jatuhlah engkau, ya, taskutu, jatuhlah siapa engkau, bidzalika, dengan itu, dengan riya tasonu tadi, min aini rabbil alamin, dari pandangan Rabbul alamin. Maka jatuh orang yang riya tadi. Kenapa? Dia harusnya ibadah kepada Allah, kok dia selingkuhkan kepada selain Allah, orang riya itu, maka jatuh dia di dalam pandangan Allah SWT. Iyazubillah min dzalik, wallahu a'lam. Itu nanti bagaimana caranya menangis itu. Wa in azalikal buka fatadzakar ma baina yadayka min ahwal akhirah. Kalau kau sulit bagimu menangis, maka ingat-ingatlah apa yang bakal kau hadapi dari perkara akhir. Ingat-ingatlah bagaimana nanti kita sakaratul maut, kita keadaan kita gimana. Masuk kubur keadaan kita gimana. Mungkar nakir, menghadapi mungkar nakir, keadaan kita bagaimana. Maka kau akan menangis. Ya, ingatlah apa yang kau hadapi daripada semua itu. Wallahu a'lam bis-shawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.